Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer di komentar ya. Pertanyaannya yang paling sering begini, Bang, gimana jika AC yang sudah terlanjur terpasang tapi tidak dipakum? Nah, gitu ya. Padahal pemakuman ini penting ya, proses vakum ini penting. Karena kunci awet apa enggaknya AC itu ada di saat pemasangan awal AC itu ya, pada saat pemasangan awal. Dan proses vakum ini sangat penting di mana AC sekarang itu pakai freon R32 R410. Nah, oli freon R32 R410 ini pakai oli sintetis. Oli sintetis ini tidak toleransi terhadap uap air, udara, air ya. Udara, uap air, dan air. Nah, itu tidak toleransi ya. Jadi si oli ini tidak mampu melarutkan air. Jadi kalau oli ini sampai terkontaminasi oleh air, maka oli ini akan rusak. Sedangkan oli ini berfungsi untuk melumasi kompresor. Jika olinya rusak, nanti olinya kayak jelly kalau udah kecampur air ya. Tentu umur kompresornya akan pendek ya, akan pendek. Yang seharusnya bisa sampai 10 tahun ya bisa jadi sampai cuma 3 tahun, 4 tahun udah loyo kompresornya karena olinya rusak. Nah, gimana jika AC yang udah pasang tapi terlanjur tidak dipakum? Ini langkah-langkahnya teman-teman. Ini akan butuh biaya yang agak lumayan dan pekerjaannya agak lumayan ya. Yaitu dikuras semua olinya, dikuras semua freonnya, oli yang lama, oli yang ada di AC itu yang udah jalan itu, kuras semua freonnya, kuras olinya, lalu diplasing. Plasing itu dibersihkan semua seluruh instalasi pipa ini, pipa AC ini sampai ke pipa evaporator indoor sampai kondenser, semua kondenser ini itu diplasing ya. Diplasing itu pakai air 11. Jadi sisa-sisa oli semua dibuang, oli kompresor juga dibuang, diplasing, dibersihkan semua, pastikan dibersihkan ya, karena oli yang udah berjalan ini sudah terkontaminasi dengan udara, air, uap air ya. Kita kan kalau nggak dipakum terus freon udah dibuka, itu kan kita nggak bisa misain mana udara mana freon, kan sama aja. Gimana cara misainnya? Nggak bisa kan ya. Jalan satu-satunya yaitu dibuang semua, diulang dari awal ya, dibuang freonnya, dibuang olinya, dibersihin lagi, oli yang lama itu bersihin, plasing pakai R11. R11 itu kayak thinner gitu loh, kayak bensin untuk merontokkan kerak-kerak oli yang ada di dalam instalasi ini. Jadi dibersihin semua, lalu setelah dipastikan bersih, divakum, apa namanya, diplasing, barulah divakum ya. Isi oli dulu ya, oli kompresor diisi lagi, oli yang barulah di vakum. Vakum agak lama ya, paling nggak 30 menit. Nah, vakum ini ya pakai alat khusus vakum ya teman-teman, jangan air purging. Nah, pakai alat ini. Jadi teknisinya pastikan membawa alat kayak gini ya, bentuknya ya mereknya beda-beda ya. Ada, yang penting intinya kayak gini bentuk alatnya, hampir sama rata-rata. Pastikan itu divakum selama 30 menit paling enggak ya, divakum 30 menit. Nah, pemakuman ini keuntungannya juga kita bisa tahu instalasi ini bocor apa enggak. Instalasi AC ini bocor apa enggak bisa ketahuan dari saat proses pemakuman. Setelah pemakuman paling nggak 30 menit barulah diisi ulang freon baru ya, isi ulang freon baru. Kayak gitu. Lumayan ya, lumayan butuh biayanya. Karena kita mesti beli oli, beli freon, beli R11 lagi untuk bersihin instalasi plasing tadi. Oke, itu ya teman-teman langkah-langkahnya jika AC yang sudah running, terlanjur running tapi lupa divakum. Nah, untuk teman-teman teknisi biasakan divakum pakai alat khusus vakum AC ya. Jangan pakai air purging. Air purging itu yaitu mendorong udara yang terjebak di pipa tadi pakai freon ya, freon.
Air purging itu punya kelemahan ya teman-teman. Kalau misalkan kita ngebuang freonnya terlalu sedikit, itu sisa udaranya dikhawatirkan masih ada yang terjebak. Kalau kita ngebuang freonnya terlalu banyak, itu dikhawatirkan freonnya akan berkurang, freon bawaan pabrik ini. Sedangkan freon bawaan pabrik ini kan udah di takaran, ada takarannya. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Nah, makanya pakai vakum itu wajib pakai alat khusus vakum AC, karena alat vakum khusus AC ini nggak ganggu freon ya, karena dia nyedot sendiri nih nyedot udara yang terjebak itu. Untuk customer, pastikan teknisi pada saat pemasangan itu bawa alat ini teman-teman, alat vakum ya, karena proses pemasangan AC di AC yang unit R32 R410 itu wajib divakum teman-teman. Beda dengan AC zaman dulu. Kalau AC zaman dulu pakai freon R22 itu dia olinya oli mineral, toleransi terhadap air. Nah, kalau yang sekarang itu R32 R410 itu pakai oli, jenis oli kompresornya ya. AC zaman sekarang itu jenis olinya sintetis. Nah, oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air, udara, uap air. Nah, makanya perlu divakum pakai alat khusus vakum AC. Alat vakum khusus AC ini bukan hanya menyedot udara yang terjebak, tapi juga membersihkan residu yang ada di pipa, lalu mengeringkan pipa ya. Jadi pipa yang lembab di dalam pipa ini dikeringkan melalui mesin ini, disedot agak lama, makanya perlu agak lama, paling enggak 30 menit proses pemakumannya. Itu teman-teman. Sayang ya kalau beli AC misalkan 3 juta 4 juta, ternyata teknisinya yang masang nggak sesuai prosedur, cuman dipasang pakai cuman di air purging, didorong pakai freon itu. Nah, itu kompresor itu nggak awet ya teman-teman. Kalau AC yang sampai nggak divakum itu kompresornya nggak awet. Kalau harusnya itu bisa bertahan 10 tahun, ya paling 3 tahun 4 tahun itu udah loyo kompresornya, karena ya olinya tadi, oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air. Udara yang terjebak di dalam pipa tadi nanti akan berubah jadi uap air, lalu berubah jadi air. Nah, air ini akan bercampur dengan oli. Nah, oli yang sudah terkontaminasi dengan air ini akan rusak ya teman-teman. Rusak, nanti olinya berubah kayak jelly. Sedangkan oli ini berfungsi untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor ya, gesekan yang ada di dalam kompresor. Nah, kalau olinya rusak, berubah jadi kayak jelly, dia nggak mampu berfungsi melumasi kompresor tadi ya, komponen yang di dalam kompresor tadi. Tentu kompresor akan bekerja sangat keras, pendek umurnya ya, karena tanpa nggak ada oli yang melumasi. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi gua harap untuk teman-teman teknisi, pasanglah AC customernya sesuai dengan prosedur pasang yang benar, pakai alat vakum khusus AC. Untuk customer, perhatikan teknisinya yang datang, dia bawa alat khusus vakum AC apa enggak. Kalau dia nggak pakai alat khusus vakum AC, tolak aja, minta teknisi yang bawa alat vakum khusus AC. Jangan mau kalau di air purging ya, air purging, vakum body itu tidak sesuai prosedur dan tidak disarankan untuk AC zaman sekarang yang pakai freon R32 R410 gitu ya. Oke teman-teman, gitu. Untuk customer yang merasa ini penting atau berguna, silakan subscribe, like, share ya. Dan untuk teknisi yang kontra, silakan kita adu bacot baku hantam di komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.